Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sore ini kita kembali ngaji dan mudah-mudahan ini pertemuan terakhir dari pendidikan anak. Kita bahas sarana pendidikan. Oke. Minggu berikutnya nanti kita bahas Safinatun Najah, saya segera copy bukunya. Tapi hari Sabtu nanti ada daurah pagi jam 9 sampai zuhur. Buku Sholat 2 Membuka Pintu Rizki. Nanti di grup ibu-ibu akan disebar untuk daftar lewat Google Form biar terdata. Diharapkan bisa daftar nanti jam 9 sampai jam zuhur Sabtu depan. Buku ini ya akan dikasih ketika hadir saja. Terus nanti yang pelajaran selama Ramadan nanti akan diubah jadwal, nanti menyesuaikan. Terus untuk materinya saya nanti bahas Safinatun Najah, tapi dengan buku yang saya susun. Sebentar lagi saya akan cetak, terus nanti ibu-ibu dapat. Gitu Nji. Sekarang buka sarana pendidikan, kita bahas tuntas hari ini. Halaman 800-an. Nanti yang daurah bisa untuk sekitar Panggang juga ya. Mau ikut silakan, yang belum ini nanti kan dapat info dari grup. Ini sudah ada di sebentar di WA ya, sebentar. Ya. Ya. Nanti cek di rumah kalau sudah buka WA-nya ya ibu-ibu ya. Sekarang buka catatan. Apa judulnya? Sarana pendidikan. Halaman 818. Nanti ada 10 hal di sini, kita sebutkan ringkas-ringkas saja biar ibu-ibu cepat pulang juga. Minggu depan nanti bawa buku Safinatun Najah ya, hari Ahadnya ya. Sudah punya semua atau siapa yang belum punya Safinatun Najah? 1, ada lagi yang baru 2, 3 minggu depan ya. Catat sarana pendidikan. 1, memotivasi anak untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang mulia. Untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang mulia. Seperti Nabi Nuh membuat bahtera. Apa bahtera? Perahu besar ya. Nabi Daud adalah pengrajin besi.
Nabi Musa adalah penggembala kambing. Penggembala kambing milik Nabi Syuaib selama 8 tahun. Milik Nabi Syuaib selama 8 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penggembala kambing dan seorang pedagang. Jadi lihat di sini pekerjaannya itu halal. Jadi dituntut cari berkah, bukan cari banyak. Ingat ya kaidahnya, Bu. Kita lihat prinsipnya. Cari yang berkah dari yang halal, bukan cari yang banyak, Bu. Kalau suami penghasilannya pas-pas disyukuri, gitu. Simple itu hidup. Kalau mau lebih bersyukur lagi, jangan sering bandingkan gaji. Titik. Paham buatan? Itu sudah kalimat luar biasa itu ya. Jangan sering bandingkan apa? Gaji. Ya, itu nusuk banget itu. Itu nusuk sampai jeruk banget itu loh. Jangan sering bandingkan gaji. Titik. Kalau pegawai itu setiap bulan setelah mau gajian itu slip gajinya ada itu. Dia tahu ini penghasilannya berapa, utang berapa, sisa berapa itu. Gak usah lihat slip gaji orang gitu. Nanti kepingin. Ya kepingin slip tadi itu banyak utang sebenarnya. Jangan pingin banyak utang juga gitu. Terus sudah itu tadi ya, motivasi anak punya pekerjaan mulia, usaha mulia gitu. Cari yang halal, tidak mesti banyak hasilnya, yang penting halal. Yang kedua di halaman 824. Perhatikan kesiapan anak secara fitrahnya. Perhatikan kesiapan anak secara apa? Fitrahnya. Seperti melihat keterampilan, pekerjaan yang cocok untuk anak, dan cita-cita yang ingin diraih. Di sini diberitahu orang tua yang lanjutannya lagi. Orang tua yang bijak adalah yang dapat menempatkan anak di tempat yang sesuai dengan bakatnya. Orang tua yang bijak adalah yang dapat menempatkan anak
di tempat yang sesuai dengan bakatnya. Sini misalnya dibilang kalau anak punya kemampuan, dia cerdas, bisa melanjutkan sampai sekolah tinggi, usahakan seperti itu. Bisa lanjutkan sampai sekolah yang tinggi. Kalau anak punya bakat bisnis, dagang, gak mau sekolah, pokoknya kalau bisnis itu mau, ya sudah, gak usah sekolah tinggi, namun suruh dagang. Nanti tinggal diarahkan dagangnya, Bu, gitu. Prinsip dagang itu bagaimana, Bu, dagang? Ibu, cari untung. Cari untung bagaimana caranya? Sudah nonton video saya sebelum tentang brand itu? Wah, celak video aku ya, gitu. Terlalu banyak. Itu nanti nonton videonya itu kalau mau. Nanti ingat baik-baik gini. Nih ibu yang mau dagang ini pedagang-pedagang banyak di sini. Men ora saingan. Ya. Dagang itu tidak mesti saingan, tapi cari yang berbeda. Gak mesti buat inovasi, Bu. Cari yang berbeda. Beda dan fokus di situ. Jadi nggak usah jual macam-macam. Kecuali kalau jenengan punya warung kebutuhan sehari-hari, jual macam-macam dalam warung itu nggak apa-apa. Orang tahu kebutuhan sehari-hari situ. Tahu Indomaret itu kan? Indomaret tahu ya? Itu jual kayak pisau, benda tajam atau alat-alat tani gitu. Ada nggak situ? Nggak ada. Dia tahu apa yang dijual situ. Kebutuhan sehari-hari. Iya kan? Kebutuhan sehari-hari. Makeup ada nggak di situ? Ada. Kenapa? Kebutuhan. Nah itu. Ibu nggak akan dapat semen di Indomaret, nggak akan. Fokus dia itu. Jadi kalau punya warung harus ada yang berbeda dari warung yang lain. Kalau misalnya dia punya warung jual makanan, jual kebutuhan sehari-hari, bedakan dia dengan apa? Ini kayaknya di sini itu paling butuh mainan anak-anak. Mainan anak-anak di warak sawah ini belum ada. Fokus di mainan anak. Iya. Sehingga kalau orang tahu, oh Mas ini kalau mau cari mainan apa? Oh ke Mas itu saja itu mainannya ada itu. Tempat lain ada mainan tapi nggak fokus seperti dia. Siapa? Kalian sebut siapa tadi? Hah? Apa Yudi tadi? Kenapa jenengan sebut si Maulana coba? Iya, karena dia fokus. Dia fokus di situ. Itu benar. Pinter itu. Dia nggak usah jual semen. Tuh. Di Waras ini belum ada warung makan kan? Iya, ada nasi goreng ada? Ada kan? Nah, coba itu, ada saingan kanan kiri. Kalau nasi goreng aja, nggak ada kan? Belum ada itu. Maka kamu jangan buat nasi goreng lagi. Cari yang lain. Apa tadi coba? Gorengan. Nah, yang penting ora utang wae lho. Itu fokus. Kalau dia jadi peternak, fokusnya misalnya kambing ya, kambing saja. Gak usah semua ternak dia mau pelihara. Orang akan bingung, akan merekam dia. Ini Pak, ini jualan apa sih sebenarnya? Kok sapi ada, kok kambing ada, kok ayam ada, kok bebek juga ada. Sehingga kalau jenengan mau tulis namanya, kalau dia fokus pada satu ya,
Oh, Pak Ahmad kambing. Nah, di belakang dia tulis kambing itu. Kenapa? Oh, kambing dia nggak mungkin sapi. Namun coba kalau ada dia jual kambing, jual ayam, jual sapi, jual bebek, jual apa lagi? Jenengan mau nulis apa di namanya coba kalau di kontak HP itu? Pak Ahmad tukang hewan. Udah fokus. Fokus aja gitu loh, gampang ingatnya. Jenengan kalau dengar Darussolin apa coba? Pesantren. Iya kan? Pesantren itu. Gak mungkin warung. Apa? Itu ada embel-embelnya aja itu. Rumah esok itu beda itu loh. Sudah beda fokus itu loh. Rumah esok store sudah beda brand. Iya toh? Dia sembako. Itu orang tahu itu toko sembako. Gitu. Kalau jenengan gamis aja. Jangan jual pakaian dalam. Kalau jenengan sudah identik dengan pakaian dalam, jual pakaian dalam aja gitu, Bu. Nah. Itu fokus pada sesuatu kayak gitu. Makanya kalau beberapa kali di sini itu gagal bisnis itu gara-gara pingin nyaingi, Bu. Coba jenengan fokus aja itu. Itu nggak ada masalah. Nah, didik anak itu kayak gitu. Sesuai bakat. Ada yang jadi pebisnis. Ada kalau dia pekerja, dia pegawai gitu diarahkan. Kalau supir gitu. Terus sekarang yang ketiga, berikan kesempatan untuk bermain dan bersantai. Nah, berikan kesempatan, ini untuk anak ya, untuk bermain dan bersantai. Makanya mainan anak-anak boneka itu masih dibolehkan untuk anak-anak. Ibu-ibu enggak lagi, Bu. Ibu enggak usah koleksi boneka Barbie, Bu. Itu bukan zamannya ibu-ibu lagi. Ibu koleksi apa? Bukan boneka lagi kan? Apa? Nuzul. Koleksi gamis paling. Jadi ada kesempatan bermain. Anak boleh tadi main apa? Boneka. Dunia dia. Itu dunia dia itu. Anak masih dibolehkan. Kalau sifatnya anak-anak masih boleh, apalagi perempuan. Dengan boneka dia melatih kasih sayang. Dia ada sifat keibuan dilatih dari anak-anak gitu. Nggak boleh untuk anak-anak. Dia main dapur-dapuran, dia main ini. Dunia dia. Gak bisa dipaksa untuk dunia orang dewasa. Terus ada berikan kesempatan juga untuk bersantai. Santai itu gimana, Bu, santai? Jalan-jalan. Nah, itu bisa ditambahkan jalan-jalan atau piknik. Nah, contoh di sini ada perkataan dalam hadis di halaman 828, uramatus sabi fi sigharihi ziyadatun fi aklihi fi kibarihi. Keinginan bermain pada anak di waktu kecil lebih banyak daripada saat ia sudah besar. Kalau sudah besar dia pingin gaul dengan teman, kumpul sama-sama gitu. Kalau kecil dia butuh main. Terus yang keempat, ini sarana pendidikan lagi ya. Adanya kerjasama antara rumah, masjid, dan sekolah. Ini bagus nih. Adanya kerjasama antara rumah, masjid, dan sekolah. Itu barengan. Lihat,
Ada apa tadi? Rumah, masjid, sekolah. Pendidikannya ada di rumah, nanti sekolah juga ada pendidikan, di masjid juga ada. Jangan cuma ngandalkan satu, Bu. Jangan cuma ngandalkan sini loh. Rumah enggak kasih contoh. Di masjid dia enggak pernah diajak, ya enggak jalan. Di masjid dia enggak pernah diajarkan TPA gitu. Ya enggak jalan ini. Jalannya tiga-tiganya, sekolah, rumah, masjid. Di sini ada TPA, ada pembelajaran Al-Qur'an, ada kajian. Di Waras ini sudah ada. Tiga-tiganya jalan. Sekolah yuk jalan, rumah jalan, terus masjid jalan. Gak mesti pondok, Bu. Itu gak mesti butuh pondok pesantren pendidikan itu. Kunci utama itu sebenarnya di paling penting itu di sini. Rumah baru gerak nanti ke sekolah, baru ke masjid. Rumah, sekolah, masjid gitu. Jadi rumah dulu. Kuncinya rumah ketahanannya kuat, pendidikannya bagus. Nah, diantar ke masjid, diantar ke sekolah. Nah, makin jadi baik. Maka anak bisa jadi rusak itu dari rumah, Bu. Bukan dari sekolah, bukan dari masjid. Sekolah mungkin baik. Nanti kalau ketika di rumah dia lihat bapaknya gini, ibunya gini. Wah, ibunya nakal, wah bapaknya suka mabuk, wah bapaknya ini itu. Pengaruh itu sama anak. Gak mungkin gak pengaruh. Maka harus ada kerja sama. Apa tadi? Rumah, masjid, sekolah. Jadi pendidikan itu gak mesti di pesantren. Saya dari kecil nggak pernah masuk pesantren, Bu. Dari dulu itu punya keinginan masuk pesantren, tapi orang tua nggak mau. Dari SMP itu saya mau masuk pesantren, nggak diizinin. Ya sudah, saya sekolah aja. Mungkin dikira kalau hidup di pesantren itu nggak bisa hidup gitu nanti. Sudah, saya sekolah aja. SMP masuk sekolah umum, SMA sekolah umum lagi, langsung masuk UGM. Ya, belajarnya baru di UGM. Itu baru dalami. Pas di UGM baru gitu. Belajar serius. Di UGM tuh nggak kenal dunia luar kok. Nggak kenal dunia kampus. Maaf, kampus kenal. Nggak kenal dunia luar. Dunia Malioboro, Parangtritis. Wah, apalagi Gunung Kidul, wah orang kenal itu. KKN, pas KKN termasuk korban ini. Saya yang untung. Tuh, baru belajar ketika di kampus. Nggak mesti dari ini, mesti dari pesantren gitu. Ingin buktikan, nggak selamanya di pesantren itu pendidikan. Ada lain. Dan TPA Darussul ini tuh rencananya lebih mendukung kegiatan masyarakat gitu. Jadi ada diajarkan anak-anak di situ, belajar di sini, sekolah biasa, sore ngaji. Sudah dapat dua-duanya loh Bu itu. Sekolah dapat, masjid dapat, rumah dapat. Ibu tahu sendirilah warak dulu kayak gimana sih warak itu dulu, Bu. Bagus tau warak dulu tuh. Ngapik tuh. Ngerti sendiri tuh. Kalau ada masalah di sini coba kerusuhan atau apa, wah itu gegernya bukan main itu. Tadi itu saya dari Jogja itu pulang dari Kopi Panggang itu sampai di Legundi itu motor semuanya, coba lihat, bikin macet. Untung mereka lewat lurus ke Heha itu, ke Legundi itu. Coba kalau mereka lewat Warak itu saya nggak tahu itu
bisa selamat apa enggak ini motor. Dari Kopi Panggang loh. Motor semua. Sampai Legundi. Motor aja itu. Bikin macet coba. Untung tadi mereka nggak lewat sini nih. Nggak tahu kalau sini masih panas-panas. Motor bisa balik apa enggak itu. Nah sekarang yang kelima. Tadi paham ya? Kerjasama rumah masjid sekolah. 5 di halaman Kif 834. Kuatkan hubungan antara pendidikan dan anak. Yang kelima, kuatkan hubungan antara pendidikan dan anak. Maaf, di sini harusnya kalimatnya itu pendidik bukan pendidikan ya. Kuatkan hubungan antara pendidik dan anak. Pendidik berarti siapa? Guru dan orang tua. Misalnya pendidik harus selalu tersenyum pada anak. Ini ada guru-guru TPN harus banyak senyum. Walaupun anaknya itu bikin gemes saja. Gemes-gemes banget tuh anak-anak itu. Suruh dia masih ngobrol aja kanan kiri. Baru aja diomongin diam gitu, nanti balik lagi itu. Tadi ya, misalnya pendidik harus selalu tersenyum pada anak atau rajin memberi hadiah. Ketika anak melakukan sesuatu yang baik. Oh, nilainya bagus. Wah, ini untuk kamu. Nah. Oh, kamu rajin sekali ke sekolah. Tepat waktu. Lebih awal. Dikasih hadiah lagi. Atau rajin memberi hadiah ketika anak melakukan sesuatu yang baik. Juga di sini memperlakukan anak dengan akhlak yang baik. Ini ada lagi satu lagi lanjutannya. Harus bisa cair dengan anak. Harus bisa cair dengan anak dan bertindak seperti anak-anak. Jadi kadang gaya anak-anak dia tiru gitu. Ya pura-pura nangis seperti anak-anak, senyum seperti kayak anak-anak gitu bisa. Nah, untuk dekatkan dengan anak. Sepertinya ini sama seperti yang kita bahas waktu dengan Ustaz Yusuf Usman Baisa itu. Jadi tingkah laku ibu itu dia dapat meniru dari anak itu dapat meniru dari tingkah laku ibu. Nah, gaya kayak begini nanti ditiru oleh guru atau pendidik yang lainnya. Terus, yang keenam. Selalu menjalankan manhaj atau metode pendidikan. Sehingga anak
bisa meniru setiap yang diajarkan hingga masa akan datang. Sehingga anak bisa meniru setiap yang diajarkan hingga masa akan datang. Contoh, menemani anak bangun tidur dengan membaca doa bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang tua tuntunkan itu, anaknya mau bangun, baca. Ibunya yang baca atau bapaknya yang baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan langsung ditegur salah gitu. Dasar kamu baru bangun sekarang. Baca itu dulu. Nah, baru bilang besok lebih cepat lagi bangunnya ya. Ya, nanti seperti doa lagi mau masuk kamar mandi. Apa Bu? Doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, seperti itu. Misalnya juga kalau anak buang air kecil, tidak boleh di tempat terbuka, nggak boleh depan rumah. Ya, kasih contoh di dalam tempat tertutup, bersih saking kencing, habis kencing itu dibersihkan gitu. Nah, ini contoh-contohnya banyak sekali di sini dicontohkan ini. Wih, contohnya banyak. Lompat dulu, lompat. Ini ada sore hari juga, ada amalannya sore hari. Pagi sore nih. Lah. Nah, nomor 7, halaman 873. Nah, ini. Menyiapkan sarana wawasan yang bermanfaat untuk anak. Menyiapkan sarana wawasan yang bermanfaat untuk anak. Contoh, membuat perpustakaan pribadi untuk anak. Buat perpustakaan pribadi untuk anak. Tapi ini baru bisa kalau dari orang tua dulu ini. Kalau orang tua nggak suka baca, anak-anak nggak bisa juga. Kalau orang tuanya senang dolanan HP ya anaknya ya HP terus gitu. Ya, kalau mau perpustakaan pribadi untuk anak dari orang tua dulu, dia baca, anak nanti cepat baca juga. Yang kedua, nah ini kayaknya mau diterapkan agak sulit ya ini kilo. Ya catat aja deh. Yang kedua, langganan majalah mingguan atau bulanan. Apa coba bentuknya sekarang? Sudah nggak ada lagi. Perusahaan cetak itu bangkrut, sudah turunkan oplahnya. Terus yang ketiga, menggunakan media elektronik. Nah, ini ada di YouTube, bisa seperti YouTube.
dan semacamnya. Kalau mau media sosial yang aman itu cuma YouTube aja kok. Instagram itu saya sudah mau muak dengan Instagram itu. Facebook, wah. Coba kalau itu nggak ada gitu loh. Terus menggunakan alat peraga. Ini apa alat peraga ini? Oh, menggunakan alat peraga. Catat aja. Seperti gambar peta, foto tentang misalnya peradaban Islam dan seterusnya. Kayaknya nanti sebentar lagi ada perpustakaan untuk anak-anak sendiri di bawah itu. Kan perpustakaan yang besar di atas, nanti ada anak-anak sendiri di bawah. Tunggu aja. Nanti bisa anak-anak baca. Terus yang kelima masih itu ya, yang nomor 7 tadi Nji. Mengunjungi museum setiap ada kesempatan. Apa Bu? Museum apa di Jogja sini? Museum setiap ada kesempatan. Yang keenam, menyisihkan waktu untuk mengunjungi perpustakaan umum. Nah, ini kan jarang kita lakukan kayak gini. Perpustakaan umum di mana di Jogja itu? Kota Baru. Nah, 8. Memotivasi anak untuk selalu membaca dan menelaah. Memotivasi anak untuk membaca dan menelaah. Nah ini Indonesia itu paling hebat di dunia untuk gemar membaca. Ini nomor 1 sampai nomor 61 Ji. Ada penelitian 61 negara diteliti. 61 negara Nji. Ini tingkat minat baca. Indonesia di urutan 60. Mantap kan? Itu kemampuan literasi Indonesia. Indeks minat bacanya itu 0,001%. Berarti dari 0,01. Berarti 1 dari 10.000 orang yang gemar baca cuma 1. Dari 10.000 orang gemar baca cuma 1. Sebenarnya minat baca itu apa ya? Saya tuh suka baca karena orang tua saya suka baca. Orang tua saya itu suka baca koran gitu. Tapi ketika dia baca koran, saya ambil buku pelajaran, saya baca gitu. Kalau di SD itu saya punya buku pelajaran, 1 pelajaran. Saya punya buku pelajaran itu ada 2, 3 atau 4 untuk saya baca itu. Jadi misalnya matematika ya, guru punya 1, saya harus punya 4 buku. Sampai SMA itu saya harus cari koleksian buku yang lain lagi. Sampai di SMA itu saya di kelas 3
Saya jadi asistennya guru kimia. Jadi guru kimia saya nggak bisa ngajar, saya ganti dia ngajar di kelas sebelah. Gitu. Ya biasanya panggil saya itu dulu cewek-cewek itu untuk ngajar saya itu. Saya cuma bilang, iya saya mau kerjakan bantu kalian asal saya dapat gorengan di luar sana itu loh. Dapat gorengan di luar sana. Kalau gak kasih gorengan gak mau saya. Yang gak punya apa-apa bisa minta gorengan aja kan. Tuh, itu Indonesia ya. 0,01%. Hebat toh? Ini saya pingin ubah warak ini jadi minat baca nanti sebentar lagi insya Allah. Ibu-ibu nanti saya suruh baca satu hari satu halaman gitu. Baik, sudah. Motivasi anak untuk selalu membaca dan menelaah. Sekarang caranya. Caranya. Kalau saya sarankan sih caranya ini versi saya ya. Baca dulu buku-buku ringan. Buku-buku ringan. Baca dulu buku-buku ringan, Bu. Ibu senang baca apa? Komik, novel, atau buku ilmiah? Biasanya itu kalau orang-orang umum dari komik atau novel. Kalau Rumaisor, Waifi, Rukoya itu komik itu. Biarin dulu dia baca komik dulu. Suka baca dulu itu. Mereka kalau baca komik satu kali duduk aja itu, satu kali duduk selesai satu buku gitu. Nah, itu bisa dipraktekkan. Baca dulu buku-buku ringan. Lalu buku yang disukai. Ya. Kemudian beralih ke buku-buku ilmiah. Kemudian beralih ke buku-buku ilmiah. Ini baca buku ini lebih berat, Bu, daripada baca komik. Ini buku berat. Karena dalil-dalil semua itu. Ini nggak bisa pakai ngantuk kalau baca ini. Nah, tambah lagi. Dan memilih waktu yang baik untuk membaca. Jangan lagi capek, lagi fresh gitu loh. Nah, kalau mau lebih giat lagi, Bu, kalau mau baca, gemar baca, kemana-mana bawa buku. Jadi kan bilang orang itu kayak gitu gimana? Kutu buku toh. Tapi sekarang sudah ada di HP. Jadi kemana-mana bisa bawa HP, tapi isinya baca buku-buku. Gitu. Kalau nggak baca buku, ada berita gitu dia baca. Kalau saya dengan HP itu baca berita, kalau nggak saya baca website. Kalau berita saya baca gitu. Tahu kejadian-kejadian tahu. Kalau website biasanya saya langsung ke website Arab. Instagram saya ini nggak ada bahasa Indonesia. Saya cuma pakai bahasa Arab aja ini. Biar bodoh sekalian gitu. Jadi saya follow sekarang 44 akun itu nggak ada orang Indonesia. Moh aku ke orang Indonesia. Arab semua ini. Karena kalau saya lihat ke status yang lain bikin emosi aja gitu. Ini apa. Ganti Arab aja gitu. Ini nggak ada baju, nggak ada gamis, nggak ada apa-apa. Aman hidup saya, Bu. Saya nggak lihat HP baru ini ya. Nggak. Kalau barang dilihat terus kira-kira mau beli nggak, Bu? Itu makanya. Biar nggak beli gimana? Hapus, nggak usah lihat. Terus yang ke-9, saya 2 nomor.
Tadi versi saya itu ya, buku ringan, cari buku yang disukai, beralih ke buku-buku ilmiah, dan memilih waktu yang baik untuk membaca. Kalau sudah jadi orang yang serius itu kalau dia baca, Bu, itu nggak boleh ada yang ganggu. Kanan kiri itu nggak boleh bising, itu cari ruangan sendiri. Mau ada gempa kayak mau ada apa, dia nggak tahu itu sampai kayak gitu kalau serius. Kemudian yang ke-9, anak selalu menyadari tanggung jawab terhadap Islam. Anak selalu menyadari tanggung jawab terhadap Islam. Ini agak kelas berat ini, dia kasih contoh ini. Ini disuruh perang-perang di sini. Ya catat aja deh. Lalu ke-10. Memperdalam ya. Semangat jihad anak. Semangat jihad anak. Tapi saya lebih arahkan jihad nanti ada 2 macam. Catat, jihad ada 2. Jihad 2 nji. Jihad ilmu, jihad dengan senjata. Tuh, catat Bu, terakhir itu. Memperdalam semangat jihad anak, yaitu dengan ilmu atau dengan senjata. Akan tetapi, yang lebih utama adalah jihad dengan ilmu. Selesai. Dianggap selesai bukunya. Alhamdulillah, bertahun-tahun. Catatan saya lengkap dari bahasan tanggung jawab. Tanggung jawab, terus metode dan sarana pendidikan, kaidah-kaidah asasi Islam, sarana pendidikan. Oh iya, catatan saya lengkap dari ini. Sebab-sebab kenakalan anak sampai terakhir. Nah, pekan depan ingat jadwalnya, Nji? Sabtu daurah sholat duha, Ahad masuk dengan pembahasan Safinatun Najah. Ini kira-kira sudah mau ibu-ibu mau masuk kajian malam Kamis atau tidak ya? Nah, malam Kamis disisa berapa kali lagi sebelum Ramadan? 3 kali kayaknya ya. Nanti diputuskan besok ya. Insya Allah mungkin malam Kamis ada besok. Tapi untuk jamaah yang lokal dulu. Yang luar datang yang sudah tahu aja. Gak boleh banyak-banyak. Yang sudah tahu aja. Tapi belum ada jemputan. Baik, itu saja. Nanti pengumuman selanjutnya nanti di grup. Silakan untuk daftar tadi daurah untuk hari Sabtu. Karena mau dibagi untuk soal ujiannya nanti ada ketika pelajaran selesai. Demikian kita cukupkan. Mugi-mugi bawa berkah dan bawa manfaat dan Allah didik anak-anak kita dengan baik dan kita diberikan karuniai anak qurrata ayun, jadi anak soleh dan soleha yang senantiasa jadi amal jariah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.